di sini proposal itu kan memiliki 3 tujuan tadi. Ada tujuan sebagai untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua itu mendapatkan dukungan, yang ketiga itu bisa berguna untuk mendapatkan perizinan atau menerbitkan surat izin usaha apabila kita ingin membuka suatu usaha. Oke, kita lanjut. Jadi proposal itu dia ada fungsi. Fungsi proposal itu apa saja fungsinya? Itu bisa kita lihat untuk melakukan penelitian. Jadi proposal itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bisa pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, ataupun yang lain-lain. Setelah itu, fungsi proposal tadi bisa digunakan untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Itu andaikan proposal itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan bisnis. Oke, yang ketiga itu dapat digunakan untuk mengajukan perizinan usaha, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita ingin membuka suatu usaha, maka kita akan membuat semacam proposal agar diberikan kepada instansi yang terkait, sehingga instansi terkait tadi bisa menerbitkan surat izin usaha kita agar usaha kita dianggap ada legalitas dari usaha kita atau tempat usaha kita. Oke, digunakan untuk mendapatkan dukungan atau bantuan dana penyelenggaraan kegiatan seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Ada di antara siswa murid-murid Bapak ini yang pernah membuat proposal untuk acara perayaan, pelatihan, perlombaan, atau lain-lain lah. Ada yang pernah? Halo? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, kita lanjut ya. Pernah, Sir. Yang berikutnya itu adalah manfaat dari proposal. Apa saja manfaat proposal? Tentu kita membuat suatu proposal atau membuat suatu tulisan, pastilah ada manfaatnya. Tidak mungkin kita akan membuatnya itu tanpa manfaat, maka itu akan sia-sia. Oke, yang pertama dari manfaat proposal tadi, menjadi pedoman untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Jadi di dalam proposal tadi, kita akan membuat job desk atau pekerjaan apa saja tanggung jawab panitia atau bagaimana alur kegiatan kita di sana atau pengerjaan kita di sana. Jadi dalam proposal itu biasanya di proposal untuk acara-acara perayaan itu akan selalu dibuat atau acara-acara seminar seperti itu. Yang berikutnya menjelaskan secara terperinci kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi kalau kita mau membuat semacam proposal untuk sebuah acara, maka kita akan membuat atau secara detail kepada pihak yang ingin mengetahui acara apa sih yang kita buat. Apa acara nih? Misalnya acara seminar, kapan diadakan? Siapa jadi speakersnya? Atau siapa saja tamu yang diundang? Di mana diselenggarakan? Apa temanya? Maka di dalam proposal itu dituliskan harus secara detail. Dan yang ketiga, meyakinkan para donatur agar memberikan dukungan. Di sini terkadang kita membuat sebuah acara itu tuh ada kekurangan dana di situ, atau kita membutuhkan dana bantuan. Jadi ketika kita membuat proposal, maka itu harus dibuat secara detail berapa anggaran acaranya. Apabila kita ingin atau kita membutuhkan bantuan kepada donatur atau orang-orang yang ingin membantu kita, atau sponsor lah bahasanya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Jenis proposal berdasarkan peruntukan atau kebutuhannya. Jadi dalam proposal ini itu tidak menutup hanya untuk proposal kewirausahaan saja, tetapi ada juga proposal penelitian. Contoh proposal penelitian tadi, kalau mahasiswa, salah satu contohnya ya, itu kalau mahasiswa ilmu kependidikan itu mereka buat skripsi mengenai penelitian pendidikan. Atau mahasiswa lah intinya, skripsi itu kan penelitian, maka dibuat sebelum skripsi itu atau penelitian itu dilanjutkan, maka harus meyakinkan dewan juri atau penilai itu apakah skripsi ataupun penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian atau tidak. Itu salah satu contohnya proposal penelitian tadi, skripsi.
tesis atau disertasi. Oke, ada yang pernah lihat skripsi? Atau baca skripsi atau baca... Ada, Sir. Ada ya, mungkin ada kakaknya yang kuliah atau abangnya yang sudah tamat kuliah. Itu pasti kalau untuk S1 syaratnya harus membuat penelitian. S1 itu namanya skripsi. Oke, yang kedua ini proposal kegiatan. Ada yang pernah lihat proposal kegiatan untuk acara Ada, ulang Sir. tahun? Pernah ya? Oh, sih, Sir. Oke. Proposal kegiatan itu seperti acara ulang tahun atau reuni atau acara seminar nasional ataupun acara seminar secara daring seperti ini, kan sudah banyak proposal-proposal seperti itu. Apalagi di masa pandemik sekarang tidak bisa tatap muka, kebanyakan seminar-seminar dilakukan secara daring. Maka sebelum melakukan itu, maka dibuatlah proposal kegiatannya. Yang pertama, kegunaannya agar job desk dari setiap panitia tahu, dan yang kedua itu sebagai bentuk promosi acara kita, acara yang ingin kita buat, dan yang ketiga, kalau membutuhkan donatur, itu lebih meyakinkan donatur untuk membantu dari segi finansial untuk acara kita, atau dari segi keuangan lah, bantuan dana untuk acara kita. Yang berikutnya adalah proposal proyek. Di sini proposal proyek. Biasanya yang membuat proposal proyek ini perusahaan-perusahaan. Ini proposal proyek. Jadi proposal proyek tadi digunakan oleh perusahaan itu untuk memenangkan tender. Dia lebih meyakinkan, misalnya ada tender pembangunan jalan tol. Maka itu akan ada nanti namanya itu lelang tender. Disitulah dimasukkan proposalnya untuk meyakinkan, kalau berarti pihak pertamanya sebagai penyokong dana dan ingin dibuatkan jalan tol itu kan negara. Jadi di situ untuk meyakinkan negara apakah perusahaan tadi memang sanggup atau mampu untuk melakukan proyek itu atau tidak. Oke, kita lanjut. Proposal bisnis ini biasa digunakan oleh perusahaan juga. Itu biasanya antar perusahaan dia gunakan untuk bisnis. Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, lanjut ya. Lanjut, Sir. Oke. Berdasarkan bentuknya. Jadi proposal nih kalau berdasarkan bentuknya itu dibagi 3. Yang pertama itu ada proposal formal. Di sini proposal formal ini dilengkapi 3 bagian utama. Pertama itu pendahuluan, yaitu sampul, dilengkapi dengan judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, ataupun ada lembar-lembar pengesahan di situ. Terus yang kemudian dia ada isi proposalnya, latar belakang dan lain-lain. Setelah itu data pelengkap proposal. Jadi proposal formal ini biasanya dikeluarkan oleh instansi, dari berbagai instansi resmi pemerintahan. Itu yang biasa dikeluarkan oleh proposal formal, dikeluarkan oleh instansi formal, oleh instansi pemerintahan, itu namanya proposal formal. Oke, lanjut. Yang kedua, proposal semi formal. Jadi proposal semi formal umumnya dia itu tidak selengkap, tak selengkap yang formal lah, namun masih baku. Di sini masih baku. Jadi biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ini festival biasanya untuk acara-acara seperti itulah. Tapi diberikan untuk instansi. Yang ketiga itu proposal non formal. Jadi proposal non formal biasanya hampir sama dia dengan semi formal. Namun di dalam proposal non formal ini terdapat beberapa hal hanya seperti masalah gitu saja, apa saja masalahnya. Jadi di sini saya buat contoh-contoh dari proposal formal dan non formal. Kalau proposal formal itu pengajuan karya ilmiah. Itu biasa dilakukan oleh mahasiswa atau dosen ataupun guru yang ingin melakukan penelitian secara ilmiah. Yang kedua itu contoh proposal untuk semi formal itu pengajuan festival. Misalnya ada festival 17 Agustus, kita minta izin kepada ketua kecamatan, misalnya kita ingin buat acara itu, acara sekecamatan, maka dibuatlah proposal itu. Kalau untuk non formal, ya itu antar instansi kita aja. Contohnya seperti acara reuni sekolah atau lomba 17-an di sekolah, kita butuh perizinan dari kepala sekolah, maka dibuatlah
proposal yang bersifat non formal. Ada pertanyaan? Lanjut? Ya, Sir. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Kaidah bahasa. Tentu dalam membuat proposal, ada kaidah bahasa yang harus kita perhatikan. Karena tulisan ini akan dibaca oleh orang lain. Tentu hal itu harus kita buat sebaik mungkin, serapi mungkin. Karena kalau kita mengajukan untuk permohonan dana kepada donatur ataupun sponsor, tidak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang sarkastik ataupun bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa prokem ataupun bahasa-bahasa ya bahasa sehari-hari. Tentu itu kita akan terlihat tidak profesional lah bahasa sekarang. Jadi kaidah bahasa dalam proposal itu yang pertama itu menggunakan istilah ilmiah berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di situ gunakanlah bahasa ilmiah. Ini nih untuk yang formal. Ini kaidah bahasa proposal yang formal ya. Karena kalau yang non formal itu pakai bahasa-bahasa biasa, tapi jangan harus sopan juga. Itu masih bisa. Ini saya jelaskan yang formal. Karena formal ini sangat penting. Suatu saat nanti andaikan panjang umur anak-anak, panjang umur, murah rezeki, bisa kuliah, maka pasti akan bertemu dengan ini. Karena syarat untuk lulus dari sarjana itu harus membuat karya tulis. Dan step pertamanya atau level pertama dari pembuatan karya tulis ilmiah, proposal. Paham ya? Oke. Paham. Yang kedua itu menggunakan kata kerja, tindakan untuk menyatakan langkah-langkah. Langkah kegiatan atau metode penelitian. Jadi menggunakan kata kerja dan tindakan yang menyatakan langkah kegiatan itu dijelaskan secara detail kata kerjanya apa yang akan dilakukan di dalam sebuah proposal tadi. Oke, yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti kata-kata merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. Yang berikutnya menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian. Itu sudah jelas. Nanti itu ada kalau di seperti skripsi itu nanti ada tujuan penelitian, kita akan jelaskan tujuannya seperti apa dan itu akan dibuat nomor satunya seperti yang pertama ini. Tujuannya seperti ini, untuk ini, itu akan ada dijelaskan. Mungkin kalau untuk penjelasan secara detail mengenai proposal penelitian nanti anak-anak akan pelajari lagi itu di sekolah berikutnya, lanjutan sarjana universitas, itu tuh nanti di mata kuliah penelitian. Oke, kita lanjutkan. Menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, an, seperti akan, diharapkan, dan lain-lain. Itu kalau kita contohkan dalam proposal acara, jadi di situ tuh nanti akan kita buat diharapkan bantuan dari donatur-donatur, kira-kira seperti itulah. Dan berikutnya menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Jadi jangan gunakan kata-kata di dalam proposal kita yang bersifat ambigu atau tidak jelas bahasa atau maksud dan tujuan dari proposal kita tadi. Karena hal ini sangat penting, nak. Agar donatur ataupun orang yang membaca proposal kita itu tidak salah paham atau tidak salah tafsir maksud dari proposal yang kita buat. Andaikan orang yang membaca itu salah tafsir, jadi itu cukup kompleks masalahnya nanti. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri proposal. Jadi ciri-ciri proposal itu dibuat untuk meringkas kegiatan acara yang akan dilakukan. Tentu kita tidak mungkin menjelaskan secara detail atau secara terperinci acara yang akan kita lakukan di dalam sebuah proposal. Dalam sebuah acara itu kita jelaskan secara detail gamblang sekali, tapi untuk dibuat itu diringkas dalam bentuk proposal tadi. Setelah itu sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan atau acara. Jadi kalau kita mau buat sebuah acara, tentu harus ada proposalnya. Sebenarnya yang dimaksudkan untuk perizinan lah, kita minta izin untuk membuat suatu acara. Dan yang ketiga itu berisikan tujuan dan latar belakang kegiatan atau acara.
Jadi nanti di dalam proposal kita akan buat tujuan dari acara itu apa. Atau kalau untuk penelitian, tujuan dari penelitian itu apa. Apa yang melatar belakangi kita membuat suatu acara itu. Contoh, acara reuni sekolah. Apa tujuannya? Kira-kira tujuan untuk acara reuni sekolah apa? Mempererat hubungan. Silaturahmi ya bahasanya. Mempererat hubungan atau silaturahmi. Nanti itu akan kita tampilkan di proposal. Yang melatar belakangi apa? Kenapa kita buat acara seperti itu? Untuk mempererat hubungan, mungkin sudah lama tak jumpa, maka dibuat acara itu untuk jumpa. Kira-kira seperti itulah, harus ada latar belakang. Dan satu lagi, di dalam proposal, latar belakang ini harus diulas secara baik di sana. Jadi ada di dalam latar belakang itu juga kita ada jelaskan nanti tujuannya secara, dia hanya tidak secara detail, tapi hanya ya sedikit saja memang, tapi harus ada tujuan di situ yang namanya latar belakang. Apa yang melatar belakangi kita untuk membuat suatu acara tadi. Oke, kita lanjut. Proposal itu berupa lembaran pemberitahuan yang telah dijilid, itu sudah jelas. Proposal tidak mungkin kita berikan hanya kertas gitu saja, tentu harus ada dijilid serapi-rapinya dan disusun. Jadi proposal ini bukan sembarang-sembarang buat juga. Nggak bisa kita sembarang buat. Kalau untuk proposal formal itu dia ada sistematika penulisan. Urutan-urutannya tuh ada. Nah, jadi dia tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi andai kan kita membuat sembarangan, maka kita sudah menyalahi kaidah. Harus kita buat secara detail, sistematis, dan susunan-susunannya itu ada. Nah itu karena hal itu akan kita berikan kepada panitia acara kegiatan, maka job desk atau tugas-tugas dari setiap panitia itu juga harus ditulis di sana. Oke, kita lanjut ya. Di sini unsur pembangun dari sebuah proposal. Kalau ibarat rumah, ini batu batanya, ini semennya, ini pasirnya, sehingga jadilah rumah. Dianalogikan proposal ini rumah, inilah batu bata, pasir, besi, dan lain-lainnya. Sehingga jadilah sebuah rumah ini. Yang pertama itu sudah jelas latar belakang. Sudah jelas apa yang melatar belakangi kita untuk membuat suatu acara tadi. Dan yang kedua itu rumusan masalah. Oke, tentu bingung apa sih itu latar belakang. Jadi latar belakang ini yang melatar belakangi tadi, melatar belakangi kita untuk membuat acara ini apa saja. Jadi kita kemukakan juga antara harapan dan kenyataan, baik itu teorik maupun secara praktis. Yang melatar belakangi masalah itu kita jelaskan tujuannya nanti kemana, kenapa harus dibuat, ini yang melatar belakangi. Oke, yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Jadi di sini rumusan masalah ini masalah-masalah apa, atau kalau di acara ini kurang lebih kenapa acara itu dibuat. Di situ nanti di tujuan juga begitu. Kenapa acara itu dibuat, maka kita dia begini rumusan masalah kalau di acara itu. Contoh, kita contohkan acara seminar nasional atau seminar. Jadi rumusan masalahnya itu kita lihat, kita buat seminar untuk di sekolah lah, di sekolah CTF mengenai bahasa Indonesia. Terus kita lihat materi apa yang siswa cukup sulit, misalnya PUBI atau EYD atau masalah dalam penulisan tanda baca. Maka di rumusan masalah kita buat itu apa? Ini contoh ya, ini analogi contoh. Siswa nilai siswa untuk materi tanda baca atau ejaan yang disempurnakan itu rendah. Bahasanya begitulah, kurang lebih seperti itu, maka kita cantumkan itu di rumusan masalah. Sehingga tujuan dari acara itu atau tujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Oke, paham itu maksudnya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut ya, hipotesis. Dalam hipotesis ini kita ajukan berupa jawaban sementara. Hipotesis ini dugaan sementara kita.
mengenai acara itu dugaannya seperti apa. Yang berikutnya itu asumsi. Asumsi ini merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Dan selanjutnya itu manfaat. Ya, jadi manfaat dari acara ini apa? Kita buat juga di situ. Acara misalnya manfaatnya selain untuk menambah wawasan siswa CTF, juga mampu mempererat silaturahmi ataupun sekaligus peresmian acara apa gitu. Itu dibuat juga di dalam proposal kita. Setelah itu ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah batasan-batasannya agar jangan terlalu melebar. Acara itu misalnya hanya bahasa Indonesia saja. Ada kan dibuat seminar saja, itu terlalu luas cakupannya. Apakah seminar bahasa Indonesia, apakah seminar matematika, maka dibuat nanti seminar bahasa Indonesia. Materinya juga harus dibuat, seperti saya bilang tadi, misalnya EYD atau tanda baca. Anda kan dibuat seminar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya kan banyak. Maka dia untuk lebih terarah, dibuat harus secara detail. Nanti saya akan perlihatkan contoh sederhana dari sebuah proposal. Oke, kajian pustaka ini itu tuh apa saja kutipan-kutipan ini untuk penelitian biasanya, untuk penelitian seperti skripsi, tesis, itu kajian pustaka. Itu banyak kita mengambil teori-teori untuk mendukung dari sebuah penelitian. Definisi operasional ini ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak diketahui awam, maka kita buat keterangannya di bawah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada contoh kegiatan OSIS di sini ya. Ini salah satu contohnya, nak. Bisa dilihat. Ini saya buat nih nama kegiatan. Di sini ada lomba peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77. Terus temanya ada perjuangan nasional, tentu dibuat latar belakang seperti saya katakan tadi. Salah satu unsur dari proposal tentu harus ada latar belakang. Tentu dibuat ini, latar belakangnya apa. Seperti ini, mengisi hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, juga bisa memupuk kreativitas. Tujuan dari kegiatan ini apa? Ini secara sederhana saja ya, ini secara singkat saja ya, yang saya buat ini. Di sini ada meningkatkan kualitas berpikir, terus ada pelaksanaan kegiatannya, nanti akan di dalam proposal itu pasti dilampirkan. Di sini karena hanya bisa dibuat secara sederhana, tidak cukup ya. Yang berikutnya itu anggaran dana, maka itu harus ada dicantumkan di sana. Yang terakhir penutup. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pesan saya jaga prokes ya, nak, protokol kesehatan. Satu lagi, andaikan ada yang masih kurang paham atau butuh pertanyaan berikutnya, kunjungi aja website saya, Salah Sastra Indonesia. Nanti saya akan kasih linknya untuk anak-anak, jadi anak-anak bisa cek langsung ke sana. Di situ kita bisa saling bertanya juga. Oke? Oke, Sir. Oke. Agar ilmu hari ini berkah, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ingat sekali lagi, jaga protokol kesehatan, tetap sehat, cukup istirahat, jangan lupa belajar, walaupun daring seperti ini, di rumah juga harus kita belajar, karena sebentar lagi sudah dekat mau ujian kan, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.